di situ ya diwawancara. Yang diwawancara ya. Iya. Bi, dengar-dengar kabar Bapak juga lagi sakit ya, Bi, kena berita ini. Nggak tahu, saya nggak tahu. Soalnya nggak keluar dari rumah tuh, Bi. Bener nggak sih? Saya nggak tahu beneran. Saya pendatang di sini baru. Tapi Bibi Kenal sosok bapak nggak sih, Bi? kenal sosok bapaknya bisa nggak sih? Nggak kenal, saya baru kan pendatang di sini, saya baru datang ke sini, baru pindahan ke sini, jadi nggak tahu. Kosong katanya, kata pembantunya kosong daripada pulang. Pulang kemana kalau boleh tahu, Bi? Nggak tahu, katanya ke Pluit apa? Bibi tadi pernah ketemu nggak? Katanya sih, katanya kadang pulang kata pembantunya, makanya nggak tahu. Udah ya Mbak, Bi, jadi nggak tahu, Bi? nggak tahu, iya nggak tahu. Jadi Ya, terima kasih, Bi. Apa di situ ya diwawancara? yang diwawancara ya. Iya. Bi, dengar-dengar kabar Bapak juga lagi sakit ya, Bi, kena berita ini. Nggak tahu, saya nggak tahu. Soalnya nggak keluar dari rumah tuh, Bi. Bener nggak sih? Saya nggak tahu beneran. Saya pendatang di sini baru. Tapi Bibi Kenal sosok bapak nggak sih, Bi? kenal sosok bapaknya bisa nggak sih? Nggak kenal, saya baru kan pendatang di sini, saya baru datang ke sini, baru pindahan ke sini, jadi nggak tahu. Kosong katanya, kata pembantunya kosong daripada pulang. Pulang kemana kalau boleh tahu, Bi? Nggak tahu, katanya ke Pluit apa? Bibi tadi pernah ketemu nggak? Katanya sih, katanya kadang pulang kata pembantunya, makanya nggak tahu. Udah ya Mbak, Bi, jadi nggak tahu, Bi? nggak tahu, iya nggak tahu. Jadi Ya, terima kasih, Bi. Kita kan walaupun kita mau tetangga-tetangga tapi ternyata nggak pernah kelihatan aja orangnya. Tapi di besok nggak Nggak tahu ya, tahu. Pokoknya semalam saya telepon malam nggak ada. nggak ada yang pulang ya. Biasanya anaknya yang lelaki 2 biji, udah manggil aja yang lelaki anaknya motor ya. Kalau adiknya ya. anak-anaknya Bang, saya tong peng gitu kan udah nanya. Deket-deket amat saya juga. Bapak kan tetangga sebulan RT nggak akur juga dong. Iya, Mak RT juga kadang-kadang jalan. Makasih. Makasih Sama dengan siapa, Pak? Banyak, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Dana. Pertimbangannya yang pertama, sudah jelas ini sudah bukan lagi permasalahan antara orang tua ya, antara saya dengan Daus, tapi sudah menyangkut kehormatan anak saya. Karena anak saya juga pasti bertanya-tanya di dalam hatinya kalau misalnya dia akan dites DNA, pasti dia bertanya-tanya apakah dia anaknya papinya atau bukan. Terus nanti dia akan tanya, papa saya ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Dan ini untuk masa depan Ical juga, supaya tidak jadi cibiran orang. Kenapa tiba-tiba ada omongan tes DNA? Makanya mungkin itu nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin kan tiba-tiba istrinya ngomongin tes DNA kan. Mungkin sudah ada perbincangan antara suami istri, kan aku juga nggak tahu gitu loh. Tapi sebaiknya sih dari pihak Daus Mini seharusnya nggak diem aja gitu loh. Ini anaknya loh dikatain gitu loh. Jangan mentang-mentang yang ngatain istrinya, terus dia diem aja nggak berani ngebela anaknya kayak gitu. Dia diem aja nggak berani ngebela anaknya. Selama ini ya, yang saya tahu memang hubungan mereka itu nggak terlalu dekat gitu ya. Dan memang ketemunya itu kan jarang gitu loh. Tiba-tiba aja ngomong di sosial media kalau dia mau melakukan tes DNA, ya menurut aku itu menyakitkan buat anak aku gitu. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak suka gelai. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Kalau menurut saya bukan konotasi negatif ya, tapi lebih ke ekspresinya Nisa Sabian ketika dia mengharapkan temannya mengucapkan apa, ternyata temannya menjawab lain.
seperti itu. Jadi dia bilang gak suka gelai gitu. Mungkin lebih ke kok begitu gitu ya. Saya sendiri kurang tahu ya, kurang tahu pasti. Hanya Nisa Sabian yang paham maksud dia apa menyatakan gelai seperti itu. Tapi menurut saya tidak ada konotasi negatif di situ. Jadi murni hanya ekspresi dia saja. Mungkin semacam sekarang ini juga ada kata gemai atau gemoy kan untuk menggantikan kata gemas seperti itu. Jadi lebih ke ekspresi pembicaranya, orang yang mengucapkan ekspresinya itu lebih terungkapkan dengan penggunaan kata-kata seperti itu. Kalau menurut saya itu sama seperti bahasa gaul lainnya ya. Jadi bahasa gaul ini bahasa yang diciptakan oleh kaum muda biasanya. Kaum muda untuk mengungkapkan sesuatu yang yang mungkin lebih mengekspresikan perasaannya atau mengekspresikan yang ada dalam pikirannya, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tidak ada. Jadi KBBI tidak menciptakan kata, ya. KBBI hanya merekam kata yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang menciptakan, masyarakat yang mempopulerkan, biasanya sih memang tokoh masyarakat yang mempopulerkan, lalu digunakan secara luas oleh masyarakat, baru kami rekam dalam KBBI, seperti itu. Tapi juga tidak semua kata gaul, kosakata gaul kami masukkan ke dalam KBBI, hanya yang betul-betul populer saja. Karena kosakata gaul itu cenderung hilang. Nanti pada era tertentu dia tidak digunakan lagi. Jadi tidak semua kata gaul kami masukkan. Kagak sendiri gua. Ya mau gimana ya? Mungkin memilah dan memilih, mungkin karena terlalu memilah dan memilih, jadi udah jalanin aja ya yang sekarang. Lagi sendiri aja, lagi lagi mungkin karena alhamdulillahnya banyak kegiatan, jadi terlalu sedang enjoy aja ngejalanin kegiatan. Tapi terlepas dari itu, kalau ditanya pengen punya pasangan, pengen banget lah, maksudnya pengen ada yang mensupport lah gitu, pengen ada di setiap harinya yang memang ngertiin pekerjaan. Intinya kan kalau kita sebagai pekerja seni yang ada di dunia entertain tuh harus berpikir panjang lebih gitu loh, kreatif gitu. Jadi butuh sosok orang yang support sistem lah, seseorang yang mensupport gitu. Tapi yakinlah nanti suatu saat dapet. Ada, gue tuh nggak neko-neko orangnya. Jadi kalau gue pribadi yang penting adalah dia bisa mendekatkan diri sama orang tua gue, terus juga bisa ngertiin pekerjaan, terus orangnya yang memang santai gitu. Ya terus ya intinya yang bisa nerima apa adanya, karena mau diajak susah gitu, maksudnya yang memang gini gue apa adanya gitu. Kayaknya kalau aku pengennya sih di luar satu profesi, jadi kayak gue pengennya memang kita enjoy dengan hidup kita berdua aja nanti tuh gitu. Itu sih kalau untuk pasangan. Pengennya mau cepet-cepet, pengennya kalau ada pasangan dan yang pas dan yang cocok. Cuman kan balik lagi kalau ngomongin pasangan hidup ataupun mau sampai nikah kan nggak main-main ya. Jadi kayak gini deh, jadi kalau sebenarnya kalau aku ngerasa sekarang udah ada di fase dimana kayak alhamdulillah pekerjaan sekarang stabil. Alhamdulillah sekarang tuh lagi mikirin gimana caranya terus berinovasi ya gitu di bidang seni gitu. Ada hak-hak yang dijamin oleh peraturan pemerintah termasuk Permen Kumham. Jadi hak-hak yang harus didapat, yang wajib didapat oleh seorang narapidana, termasuk Saipul Jamil di sini adalah hak untuk mendapatkan remisi. Jadi remisi termasuk dalam hal ini adalah potongan masa tahanan. Jadi
nanti akan dijadikan sebagai akumulasi dengan masa hukuman yang sudah dijalanin, kemudian dikurangi dengan total masa hukuman yang dijalani berdasarkan putusan pengadilan. Itu hak-hak sebagai narapidana adalah mendapatkan remisi, termasuk diantaranya bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang namanya asimilasi, terus pembebasan bersyarat, termasuk diantaranya nama hak-hak narapidana ya, termasuk diantaranya adalah cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat. Itulah hak-hak yang bisa diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permenkumham untuk narapidana, termasuk salah satunya adalah Bang Saipul Jamil. Kalau kita bicara remisi, akumulasi remisi sampai dengan tahun 2020 itu menurut catatan kami sekitar 22 bulan lebih. Itu remisi yang sudah didapat selama ini oleh Bang Saipul Jamil selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di LP Cipinang. Termasuk ada haknya juga yang pada saat itu adalah potongan tahanan. Itu sekitar kurang lebih 5 bulan, hampir 6 bulan. 5 bulan sekitar 5 bulan 28 hari. Itulah yang nanti akan diperhitungkan untuk potongan masa hukuman. Jadi tinggal menjalani sisa masa hukuman yang kemudian akan diperhitungkan oleh pihak lapas. Vonis kalau kita bicara kasus pertama itu divonis di pengadilan negeri, kemudian banding, divonis di pengadilan tinggi 5 tahun. Kemudian divonis lagi dengan kasus kedua itu di pengadilan tipikor, divonis 3 tahun. Jadi akumulasi semuanya adalah 8 tahun. Sekarang udah menjalani 5 tahun per tanggal 19 Februari 2021 ini. Pada saat itu kan sudah disampaikan surat secara resmi dan sudah diterima secara resmi, tapi sampai detik saat ini kita belum mendapatkan SK tentang pembebasan bersyarat atau penolakan bersyarat. Nah, itulah yang selama ini yang makanya sampai detik saat ini Saipul Jamil masih menjalani masa hukuman di dalam lapas. Kalau SK turun, Saipul Jamil bisa menghirup udara bebas dalam awal bulan ini, tahun ini. Kalau itu SK pembebasan bersyarat itu diberikan. Nah, cuma kan sampai sekarang kan kita belum mendapatkan SK itu. Harapan ya mudah-mudahan Ipul bisa bebas ya, Bang, cepat keluar sesuai yang kita harapkan dan lebih bisa berbenah diri. Karena perjalanan di masa lalu itu kan jadi pelajaran buat kedepannya. Di saat kita jaya semua orang bicara bahwa kita keluarganya. Tapi kan di saat sendiri hanya Tuhan yang dampingin kita, yang temani kita, Bang. Aja mudah-mudahan urusannya Ipul cepat kelar sesuai dengan harapan kita semua. Dia cepat keluar, bisa beraktivitas kembali seperti dulu, bisa menghibur semua rakyat Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.